Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Salam sukacita, bertemu kembali kita dalam seri pembahasan yang baru dari pelajaran sekolah sahabat kita yang saat ini sudah masuk triwulan yang terakhir di tahun 2021. Tema besarnya itu kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Dan pelajaran yang pertama berjudul Pengantar Kitab Ulangan. Kita akan belajar sampai tiba di kitab Ulangan. Bahkan kita akan kilas balik pengalaman bangsa Israel, bahkan dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Ulangan. Nah, karena itu sebelum kita lanjut untuk membahasnya, kita minta tuntunan kuasa sorga supaya kita boleh memahaminya. Kita berdoa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya bertakhta di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk mengerti firman kebenaran yang akan kami perdalam saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita kilas balik pengalaman orang Israel dalam kitab Ulangan. Bahkan kita coba lihat sedikit latar belakang kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab kelima dan terakhir dari Pentatuk. Pentatuk ini 5 kitab Musa yang kita akan pelajari khusus kitab Ulangan, yang berisi kata-kata perpisahan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan dan sebelum kematian Musa sendiri. Oleh karena itu, kitab ini dianggap penting, punya nilai moral yang sangat penting, karena Musa akan segera mati dan meninggalkan bangsanya. Kemudian dia sampaikan tujuan dari kata-kata terakhirnya di dalam kitab ini. Apa tujuannya? Dia peringatkan bangsanya untuk tetap kepada ajaran-ajaran Tuhan. Bahkan kitab ini sering disebut eksposisi daripada iman Israel sebagai kitab pegangan daripada pemimpin-pemimpin bangsa agar mereka tetap berada di jalur yang benar. Betapa pentingnya kitab Ulangan ini, sehingga ini akan dibahas menjadi pegangan bagi saya dan saudara. Dan saudaraku, kitab Ulangan berisi perkataan-perkataan Musa. Coba kita lihat sedikit latar belakangnya. Kata Ulangan sendiri kita akan temui di dalam Ulangan pasal 17 ayat yang ke-8. Jadi adopsinya diambil dari Septuaginta, sehingga diterjemahkan Ulangan. Yang frase ini sebenarnya satu frase yang diterjemahkan kemudian dijadikan satu kata jadi judul buku. Tapi frasenya yaitu salinan hukum, yang secara harafiah berarti salinan atau suatu pengulangan daripada hukum. Hukum yang mana? Oke, kita akan bahas nanti, karena judul tersebut menunjukkan pengulangan hukum yang mereka terima di Sinai. Nah, saudaraku, di dalam buku yang kita pelajari, kalau terjemahan Ibraninya disebut Debarim, atau perkataan-perkataan yang mengacu kepada kata-kata nubuatan Musa yang Musa sampaikan kepada bangsanya. Dan ini menggemahkan kata-kata terakhir yang juga dalam kitab Bilangan yang berbunyi, itulah perintah dan peraturan. Dalam buku Ulangan kita juga akan temukan 4 pidato Musa. Yang pertama berisi suatu pendahuluan sejarah. Jadi Musa kemudian mengingatkan kembali pengalaman mereka. Dia menelusuri kembali ke masa lalu di mana orang Israel berada di Sinai dan kemudian menuju ke tanah Kanaan. Kemudian pidato yang kedua fokusnya kepada pengulangan daripada kitab yang mereka terima di Sinai, yaitu hukum yang mereka terima. Kemudian pidato yang ketiga seruan untuk mematuhi perjanjian. Dan tanda perjanjian yaitu yang kita pelajari mereka terima di Sinai. 10 hukum. Ini kemudian yang diserukan untuk dipatuhi oleh orang Israel. Kemudian yang keempat, ini satu panggilan yang terakhir untuk membaca, mengingat kembali akan hukum. Bahkan ada nyanyian Musa juga di sana. Ada berkatnya, ada perpisahan sebelum meninggal. Kemudian kita masuk pada poin yang penting dari pelajaran kita, yaitu mengasihi, dikasihi. Ulangan 6 ayat yang ke-5 berkata, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Landasannya ada di sini.
mengasihi dan dikasihi. Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Kata-kata ini mungkin singkat, tetapi ide di balik daripada kata ini begitu dalam, sangat mendalam, sehingga kita jarang untuk memahami implikasi daripada kata-kata ini. Kata-kata ini tidak mengatakan bahwa Allah mengasihi, atau Allah menyatakan kasih, atau Allah adalah sebuah manifestasi daripada kasih itu. Ayat ini katakan Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Adalah kasih. Allah adalah kasih. Sebagaimana kasih adalah identitas inti daripada Allah itu sendiri. Kebenaran bahwa Allah adalah kasih akan menolong saya dan saudara untuk mengerti lebih baik ide bahwa pemerintahan Allah, bagaimana Dia memerintah segala ciptaan, dan akan mencerminkan kasih Allah itu. Kasih menembus alam semesta, bahkan lebih daripada apa yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Allah mengasihi kita, dan kita juga harus sebaliknya mengasihi Allah. Namun saudaraku, mengasihi dan dikasihi itu harus dilakukan secara sukarela. Allah tidak memaksakan kasih, karena saat mana Dia memaksakan kasih, maka hal itu bukanlah kasih. Itulah sebabnya ketika Allah menciptakan makhluk yang pintar dan berakal di sorga dan di bumi dengan kemampuan untuk mengasihi, resikonya selalu ada bahwa mereka mungkin tidak akan membalas kasihnya. Terbukti Lucifer akhirnya memberontak terhadap kekuasaan Allah. Kemudian poin yang kedua yaitu kejatuhan dan air bah. Kejadian 6 ayat yang ke-12. Kita akan kilas balik sampai kita tiba pada persiapan mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Firman Tuhan katakan seperti ini. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, dalam Wahyu pasal 12 ayat 4 diceritakan sepertiga daripada malaikat pemberontak dibuang ke bumi. Sayangnya Adam dan Hawa juga memutuskan untuk mempercayainya daripada mempercayai Tuhan. Pada saat itu bumi terlibat penuh dalam pertentangan besar. Bumi dengan cepat dipenuhi dengan kebencian. Hampir semua manusia berhenti mengasihi dan menghormati Allah dan semakin menyimpang. Kemudian Allah memutuskan untuk menghancurkan para pemberontak dengan air bah. Selanjutnya mereka mulai menyembah berhala. Mereka merasa bahwa mereka bangga dengan karya mereka sendiri. Segera setelah air bah, Allah harus campur tangan lagi. Dia menghancurkan menara Babel, mempersulit komunikasi mereka melalui bahasa yang berbeda, dan kemudian mereka diserahkan di bumi ini. Nah saudaraku, dimulai daripada kejatuhan, dan saat ini kita tiba sampai di Babel, menara Babel. Saudaraku, Anda boleh lihat apa yang terjadi dengan peristiwa ini sebenarnya sementara terjadi juga di sekitar kita. Kita sedang menuju ke tanah Kanaan surgawi, dan peristiwa yang serupa terjadi. Kita kilas balik kembali. Selanjutnya kita menuju kepada Abraham. Jadi setelah penyebaran di Babel, umat-umat atau bangsa diserahkan, Tuhan kemudian memanggil seorang pria yang bernama Abram, yang kemudian menjadi Abraham. Apa tujuannya? Agar Abraham dan keturunannya boleh memelihara pengetahuan tentang Allah dan membagikan rencana keselamatan kepada semua orang. Itulah inti kenapa Allah memanggil Abraham. Kenapa Tuhan memanggil saya dan saudara? Tuhan rindu agar lewat saya dan saudara kita boleh bagikan rencana keselamatan kepada semua orang. Keluarga Abraham bukanlah keluarga yang sempurna. Oleh karena ceritanya akan berlanjut dan kita dapati bahwa keturunannya kemudian diperbudak di Mesir. Namun Allah masih tetap memegang kendali. Keturunan Abraham yaitu bangsa Israel hidup jauh dari kebenaran di tengah-tengah ketidaktahuan dan kesalahan yang mereka buat di Mesir. Namun saudaraku, Allah mau membebaskan mereka dari Mesir dengan tangannya yang kuat melalui hambanya Musa. Misi mereka adalah untuk mewarisi tanah perjanjian dan menjadi terang yang akan memberkati semua orang. Apakah ini juga menjadi misi saya dan saudara?
Kita akan menuju ke tanah Kanaan dan ini akan menjadi waris kita. Tapi apakah sementara umat-umat Tuhan, saya dan saudara menuju ke tanah Kanaan, apakah kita sudah menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang? Pelajaran selanjutnya yaitu di Sinai. Nah, sekarang kita sudah sampai di Sinai. Kita tidak akan bahas rincinya, tapi hanya garis besarnya. Sekarang kita sudah di Sinai. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan jadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saudaraku, pembebasan dari Israel benar-benar luar biasa. Darah anak domba di ambang pintu menandai awal daripada kebebasan mereka. Kemudian laut terbelah. Allah memimpin umatnya ke gunung Sinai. Mujizat demi mujizat terjadi dan Dia membuat perjanjian khusus dengan mereka di sana. Perjanjian itu menetapkan komitmen untuk mematuhi 10 perintah dan hukum-hukum lain. Tetapi saudaraku, saya boleh katakan sederhananya perjanjian di Sinai inilah perjanjian kasih karunia. Umat Israel disebut istimewa oleh karena Allah sendiri yang memilih mereka, bukan karena mereka memiliki kualitas yang khusus atau mereka dapat memberikan sesuatu yang istimewa, tetapi Allah memilih mereka karena Allah mencintai mereka. Allah mencintai saya dan saudara, dan Allah yang memilih saudara. Allah ingin menjadikan saudara istimewa. Orang-orang Israel dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk memelihara perjanjian itu, dan Tuhan menggunakan darah untuk menegaskan perjanjian itu. Memercikan darah persembahan-persembahan di altar yang baru dibangun. Musa mengambil kitab perjanjian itu lalu dibacakan dengan didengar oleh bangsa itu. Keluaran pasal 4 ayat 7. Dan apa yang terjadi? Umat itu kembali menyatakan bahwa mereka akan menurut. Orang Israel berkomitmen kembali untuk memelihara perjanjian itu. Tapi kemudian pelajaran selanjutnya kita dapati ada kemurtadan di sana, ada hukuman juga di sana. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudaraku, meskipun orang-orang memiliki niat baik, mereka tidak dapat menepati janji. Ini faktanya, saudaraku. Pertama kali Musa pergi, mereka membangun sebuah berhala dan menyembahnya. Allah menahan mereka di padang gurun selama 40 tahun sebagai hukuman, sampai generasi baru siap untuk mewarisi tanah perjanjian. Ketika mereka hendak masuk Kanaan, mereka kehilangan iman lagi, saudaraku. Terlepas dari semua hal yang menakjubkan yang mereka sudah saksikan, ada mujizat di sana, tapi mereka pada akhirnya menolak untuk menaati Allah. Musa kemudian mendorong generasi yang baru untuk memperbarui perjanjian dengan Allah mereka. Dan inilah yang akan kita pelajari dari kitab Ulangan. Sekilas kita sudah bahas bagaimana perjalanan umat Allah, orang Israel, sampai mereka berada di perbatasan Kanaan. Saudaraku, saya mau katakan, Musa sangat mencintai umatnya sehingga dia sampai katakan, kalau boleh nyawa sendiri, dia nyawa sendirinya yang bisa menjadi tanggungan kalau Tuhan tidak mengampuni bangsanya. Anda bisa lihat bagaimana Musa sangat mencintai bangsanya. Saudaraku, saya ingin bacakan satu kutipan yang terakhir dari buku Prophets and King, chapter 46, halaman 570. Dia katakan seperti ini: prinsip-prinsip yang dibentangkan dalam buku Ulangan sebagai petunjuk kepada orang Israel yang harus diikuti oleh umat Allah sampai masa kesudahan. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya. Kita tidak akan dapat mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Ya saudaraku, ada amaran juga di sini. Kita harus mengadakan persekutuan dengan orang yang takut akan Tuhan. Karena kita akan lihat dari buku Ulangan yang pada intinya mengulangi kembali perjanjian di Sinai. Komitmen diperbaharui.
Pertanyaan untuk saya dan saudara. Ketika saya dan saudara menerima kebenaran ini, bisa saja saudara mungkin mulai ragu, saudara mungkin mulai berjalan di jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi kali ini ada amaran dari kitab Ulangan yang mengulangi kembali komitmen orang-orang Israel ketika mereka berada di Sinai, bahwa mereka harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Hal yang sama diingatkan kembali kepada saya dan saudara. Ketika saya dan saudara menerima kebenaran, bisa saja itu mulai redup. Dan saat ini ketika diulangi kembali, kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan, menaati hukum yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan itu adalah kasih. Inti daripada hukum adalah kasih, karena Allah sendiri itu kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kasih karuniamu dan damai sejahteramu kiranya akan melengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami akan tetap menjadi umat Tuhan yang tetap menonjolkan kasih dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk memahami akan firman kebenaran ini. Kami akan melanjutkan pelajaran ini untuk minggu ke depan. Kiranya pertolongan-Mu akan terus menjadi bagian kami, sehingga kami akan memahami lebih lengkap pekabaran masa kini di dalam kitab Ulangan. Pertolongan-Mu akan menjelaskan bagi kami firman kebenaran yang sudah kami pelajari saat ini. Terima kasih karena Engkau tetap bersama dengan umat-umat Tuhan. Hamba berdoa, memohon berkat-Mu, memohon penyertaan-Mu, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati.